Assalamualaikum saudaraku semua. Di video kali ini Sanad WS akan menjelaskan letak Nur Muhammad dalam diri. Dan akan menjelaskan tata caranya untuk membangkitkan Nur Muhammad. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Karena dengan subscribe sebagai tanda sah pengizazahan dari Sanad WS. Dan bagi yang sudah subscribe saya doakan dimudahkan rezekinya dan dijauhkan dari bala duka dan lara, amin. Di video singkat ini Sanad WS akan menjelaskan letak Nur Muhammad dalam diri. Karena banyak yang tidak tahu letak Nur Muhammad dalam diri. Serta banyak yang tidak tahu apa sebenarnya Nur Muhammad di dalam diri itu. Dan bagaimana cara mengaktifkan atau membangkitkannya. Saudara-saudaraku, jika kita ingin membangkitkan Nur Muhammad, terlebih dahulu kita kenali apa itu Nur Muhammad sebenarnya. Memang banyak yang bilang bahwa, jika Nur Muhammad diaktifkan, bisa sakti, awet muda, bisa mengobati organ yang rusak, dan lain-lain fungsinya. Tapi pernahkah kalian, sebelum ada niat untuk mengaktifkan atau menggunakan inti fungsi Nur Muhammad dalam diri, kita cari tahu dulu atau kita kaji dulu tentang Nur Muhammad itu? Kebanyakan tidak mau berpikir ke situ, dan lebih fokus menuruti nafsu saja. Karena dengar dari orang atau baca dari internet tentang kehebatan dan keistimewaan Nur Muhammad saja. Tapi tanpa mau mengkajinya. Ketahuilah saudaraku, bagaimana Nur Muhammad dalam diri bisa aktif jika kita tidak tahu cara mengaktifkannya? Bagaimana pula kita tahu cara menggunakan atau memerintahkan Nur Muhammad jika kita tidak tahu letaknya? Terlebih lagi, gimana mau berhasil mengaktifkan dan menggunakannya? Jika Nur Muhammad saja tidak paham dan tahu sejatinya apa Nur Muhammad itu. Contohnya begini saudaraku. Kalian pernah kan ketemu sama orang tua awam, yang taunya hanya kerja di sawah atau di ladang? Pasti orang tua yang awam itu pernah dengar istilah orang menyebut komputer. Bahkan komputer itu canggih dan lain sebagainya. Orang tua itu cuma pernah dengar tapi tidak tahu cara mengaktifkan dan menggunakan komputer. Kira-kira bagaimana saudaraku? Jika orang tua itu mau menghidupkan dan menggunakan komputer bisa apa tidak? Sedangkan orang itu tidak belajar memahami dan mengerti cara menggunakan komputernya. Lain halnya jika orang tua itu belajar dulu mencari tahu sistem kerjanya komputer dan cara menghidupkan serta memahami apa sejatinya komputer itu. Pasti berhasil dan mudahkan menggunakan komputernya, karena tahu ilmunya dan tahu caranya. Itulah contohnya saudaraku. Jadi gak ada bedanya dengan kita yang belum tahu apa-apa tentang Nur Muhammad tapi sudah ingin mengaktifkan dan menggunakannya. Kira-kira berhasil apa malah sia-sia belaka hasilnya, hehehe. Karena tidak semudah dan sesimpel itu mengaktifkan dan menggunakan fungsi Nur Muhammad. Harus tahu letaknya Nur Muhammad di dalam diri. Harus tahu cara menggunakannya. Harus tahu juga cara mengaktifkannya. Dan harus tahu apa sebenar-benarnya Nur Muhammad itu mulai dari awal penciptaannya sampai yang ada dalam diri kita. Ketahuilah saudaraku, beda letak beda juga fungsinya Nur Muhammad itu. Apakah kalian pikir Nur Muhammad itu hanya satu rupa di dalam diri kita? Atau kalian pikir cara menggunakannya hanya satu cara? Jika saudara-saudaraku berpikir seperti itu salah besar saudara-saudaraku. Memang sejatinya Nur Muhammad hanya satu yang membedakan hanyalah tempat dan wujudnya jika di dalam diri kita. Contohnya begini saudaraku,
Jasad ini terbuat dari 4 anasir dan keempatnya itu hakikat dari Nur Muhammad juga. Begitu juga jiwa kita juga dari Nur Muhammad juga. Meski beda nama dalam satu wadah tetap Nur Muhammad juga, jadi udah beda nama dan bentuknya kan. Jika sanad WS kasih tahu letaknya Nur Muhammad, dikasih tahu cara membangkitkannya. Kira-kira paham tidak nantinya? Karena jika belum paham tentang Nur Muhammad, sulit untuk memahaminya. Karena untuk memahami dan mengkaji Nur Muhammad butuh waktu yang lama serta harus memperdalam ilmu tauhid dan tasawufnya. Baiklah sekarang sanad WS kasih tahu. Simak baik-baik. Yang pertama, Nur Muhammad untuk memperbaiki organ yang rusak seperti jantung, paru-paru, dan lainnya. Letaknya di sela-sela darah warnanya putih. Atau orang sering menyebutnya darah putih. Letak persis lurus pusar di antara tulang pinggang dan daging, ingat namanya belum Nur Muhammad tapi Ahmad, wujudnya masih seperti titik. Yang kedua, Nur Muhammad untuk membuka mata batin, bertemu saudara empat dan lainnya. Letaknya di tengah-tengah otak lurus ke dahi dan ubun-ubun, namanya belum Nur Muhammad dan belum juga bernama Ahmad. Tapi masih bernama Alafa, wujudnya seperti huruf alif. Yang ketiga, Nur Muhammad untuk kesaktian, meliputi kebal, tenaga dalam dan lain-lain. Letaknya di nafas bersemayam di antara keluar dan masuknya nafas. Nur Muhammad ini meliputi seluruh tubuh, dan namanya sudah Nur Muhammad, sudah tak berbentuk wujudnya. Nah itulah tempat-tempatnya Nur Muhammad. Jika dikaji lebih dalam maka kalian akan tahu sejatinya Nur Muhammad dalam diri. Cara memerintahkannya. Jika untuk kesaktian bacalah Alif, Lam, Ha, huruf di lafadz Allah. Alif, Ha, Mem, Daal, huruf di lafadz Ahmad. Mem, Ha, Mem, Daal, huruf di lafadz Muhammad. Tanpa bernafas sebanyak 7 kali lalu perintahlah apa yang kalian kehendaki. Jika untuk pengobatan bacalah huruf hijaiyah sebanyak 7 kali pula tanpa bernafas dan perintahlah seperti yang kalian kehendaki. Jika untuk mata batin dan lainnya gunakan nafas untuk berzikir, Hu Allah. Untuk mengaktifkan Nur Muhammad lihat video yang berjudul Tata Cara Mengaktifkan Nur Muhammad di channel ini. Nah itulah letak, bentuk dan cara menggukanya. Pesan sanad WS, kajilah dulu Nur Muhammad sampai detail lewat mursyid yang paham ilmu tauhid dan tasawuf. Semoga video singkat ini bermanfaat. Bagi yang mau mengamalkan sanad WS ijazahkan. Wassalam.